Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulfikar. Dalam hari ini akan saya mempresentasikan tentang tugas maupun ujian akhir semester teori akuntansi yang berjudul Prinsip-prinsip Akuntansi. Jadi, ada tiga bagian yang pendahuluan, isi dan penutup. Jadi, prinsip-prinsip akuntansi yang akan saya coba jabarkan adalah prinsip biaya perolehan, prinsip pendapatan, prinsip kesesuaian, prinsip objektivitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan, prinsip konservatisme, prinsip materialitas, dan prinsip keseragaman dan dapat diperbandingkan. Prinsip biaya perolehan, apa itu prinsip biaya perolehan atau cost principle adalah ini ya, disebut juga acquisition cost atau historical cost, berdasar penilaian yang tepat untuk mencatat perolehan barang, jasa, biaya, harga pokok, dan ekuitas berdasarkan harga perolehan atau pada tanggal perolehannya. Kemudian yang kedua prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Yang tadi yang pertama adalah acquisition cost atau historical cost, yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Apa itu? Revenue adalah pendapatan yang timbul sebagai akibat aktivitas biasa dari suatu perusahaan yang dapat berupa penjualan, imbalan jasa tapi bunga, dividen, ataupun royalti. Jadi revenue ini diakui selama masa tahapan atau siklus operasi, selama masa penyerahan barang atau jasa, selama masa proses produksi, selama masa penjualan, dan masa penagihan. Oke, selanjutnya prinsip kesesuaian atau matching principle. Prinsip ini menyatakan revenue dan expense treated to the same transaction or others events should be recognized simultaneously. Jadi revenue dan biaya yang berhubungan dalam suatu transaksi yang sama haruslah diakui secara bersamaan pada periode yang sama. Atau pengobaran biaya untuk menghasilkan suatu pendapatan tertentu harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatannya. Kemudian prinsip berikutnya, prinsip objektivitas. Dalam memilih metode pengukuran diharapkan perusahaan harus objektif, artinya tidak memihak kepada kepentingan manapun, sehingga manfaat laporan keuangan sangat tergantung pada persepsi pemakai laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaannya kepada prosedur pengukuran yang digunakan. Objektivitas dianggap sebagai suatu pengukuran yang dapat diverifikasi oleh auditor yang didasarkan pada suatu bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan prinsip yang berikutnya, konsistensi prinsipal atau prinsip konsistensi. Prinsip ini prosedur berakuntansi
Prinsip akuntansi dan metode akuntansi yang sama haruslah digunakan secara konsisten dari satu periode ke periode yang lain. Jika terjadi perubahan terhadap penggunaan prosedur akuntansi, prinsip akuntansi, dan metode akuntansi, haruslah secara jelas dan lengkap pada catatan atas laporan keuangan. Penjelasannya lengkap dengan alasan yang mendasar mengapa perubahan tersebut dilakukan, sekaligus juga dijelaskan secara lengkap dampak perubahan tersebut terhadap laporan keuangan atau secara khusus dampaknya terhadap laba perusahaan. Kemudian prinsip pengungkapan, disclosure principle. Laporan keuangan harus disajikan secara penuh, fair, wajar, dan adequate. Cukup. Konsep full disclosure mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi sehingga membuat orang baik umum atau investor paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut. Berikutnya prinsip konservatisme. Prinsip ini merupakan pengecualian atas konsensus umum. Prinsip ini membuat pembatasan pada penyajian data akuntansi yang relevan dan terpercaya. Prinsip ini menganut sikap pesimis dalam menyajikan laporan keuangan. Artinya, jika bakal ada kemungkinan rugi, haruslah cepat-cepat diakui. Sebaliknya, bila ada kemungkinan pertambahan pendapatan, ditunda dulu pengakuannya sampai dipenuhi prinsip realisasi. Kemudian berikutnya prinsip materialitas. Menurut prinsip ini, materialitas dianggap besar atau kecil suatu angka pada pos-pos neraca dan pos-pos laba rugi sangat tergantung pada dua hal. Yang pertama, tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Perusahaan kecil, angka 100 juta mungkin dianggap suatu hal yang material. Tetapi bagi perusahaan yang dengan total asetnya 1 triliun, bisa jadi angka 100 juta adalah termasuk kecil, tidak material. Yang kedua, tentang material ini tergantung pada pengaruh atau tidaknya angka tersebut pada suatu pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan. Makin besar, maka makin material. Yang terakhir, prinsip keseberagaman dan dapat diperbandingkan. Jadi, uniformity, ada dua pengertian uniformity yang keduanya sama-sama harus diterapkan tentunya dengan trade-off atau dengan titik batas tertentu, yaitu satu, prinsip-prinsip uniformity berarti menggunakan prosedur akuntansi yang sama untuk perusahaan yang berbeda. Yang kedua, keseragaman uniformity juga berarti menggunakan cara penyajian dan penggunaan metode akuntansi yang sama bagi perusahaan yang sama. Hal ini sudah diatur oleh SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan prinsip comparability diartikan bahwa laporan keuangan perusahaan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Namun demikian, prinsip comparability akan sangat bermakna jika diperbandingkan tersebut adalah laporan keuangan yang usaha sejenis. Misalnya, sama-sama perusahaan batubara, sama-sama perusahaan sawit, sama-sama perusahaan konsumer. Nah, itu pembandingnya. Kenapa? Karena perusahaan yang sejenis sudah diatur keseragamannya dan konsistensinya dalam standar akuntansi keuangan. Oke, berikut contohnya. Contoh prinsip pendapatan dapat diberikan contoh sebagai berikut. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, biasanya bersama dengan dikirimnya barang kepada pelanggan. Contoh berikutnya, pendapatan dari penjualan jasa diakui bila mana jasanya sudah dilaksanakan dan sudah dibuatkan faktur tagihannya. Yang ketiga, pendapatan atas penggunaan aset perusahaan seperti bunga, sewa, royalti diakui pada saat berlalunya waktu atau sudah digunakan, aset sudah digunakan. Yang terakhir, pendapatan dari penjualan aset selain penjualan inventory diakui pada saat penjualan atau trade-in. Contoh lain mengenai prinsip yang lainnya yaitu prinsip kesesuaian. Prinsip kesesuaian atau matching principle menganut accrual basis. Kesesuaian antara pelaporan pendapatan dan biaya tergantung sebagai berikut.
Pengurangan langsung biaya terhadap pendapatan seperti pada harga pokok penjualan mengurangi penjualan. Pengurangan biaya pemasaran atas pendapatan yang dihasilkannya dan membiayakan seluruh biaya atau sebagian biaya pada periode yang dibebankan pada periode pengakuan pendapatannya, kecuali dapat ditunjukkan bahwa sebagian pengeluaran akan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang, bukan periode itu saja seperti biaya promosi. Penutup, kesimpulan, prinsip akuntansi adalah fondasi bagi pengungkapan yang tepat dan konsisten dalam laporan keuangan perusahaan. Prinsip ini antara lain prinsip biaya perolehan, cost principle, prinsip pendapatan, revenue principle, prinsip kesesuaian, matching principle, prinsip objektivitas, objectivity principle, prinsip konsistensi, consistency principle, prinsip pengungkapan, disclosure principle, prinsip konservatisme, prinsip materialitas, prinsip keseragaman, dan dapat diperbandingkan. Pemakaian prinsip ini memunculkan penilaian secara subjektif terhadap produk akuntansi sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbedaan atau permasalahan. Selain itu, laporan keuangan sebagai produk akuntansi haruslah bisa dibaca dan dipahami oleh semua pihak. Karena itu perlu adanya penyeragaman pada prosedur akuntansi. Beda negara, maka beda pula prinsip akuntansinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.